Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke episode Suka Duka Seorang Pilot. Dan kali ini saya mengangkat profil seorang pilot dari maskapai asing dan kita sambut dia, Kapten Faisal Ramon. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, Kap? Sehat, alhamdulillah. Panggil Bang aja, jangan panggil. Jangan panggil Kap. Jangan panggil Kap. Panggil bang semua aja. Orang juga udah tahu kalau Kapten ya. Jadi cukup Bang aja. Panggil Bang aja. Oke, Bang Faisal ya, Bang Faisal ya. Oke. Nah, sekilas cerita Bang Fe ini merupakan pilot di salah satu maskapai terbaik di tahun 2019 kemarin di Timur Tengah dan sampai saat ini masih aktif. Dan untuk tidak lama-lama kita langsung tanya-tanya ke beliau yuk. Oke Bang Fe, ceritain dong ke teman-teman gimana awal mulanya sampai memilih karir sebagai seorang pilot. Oke, kita tahu waktu kecil banyak anak-anak tuh pengen kalau nggak jadi presiden, jadi pilot, jadi polisi atau jadi tentara gitu kan. Saya punya cita-cita yang sama. Seiring waktu berubah jadi dokter, berubah jadi tentara. Jadi waktu SMA, disitulah saya sudah menetapkan, ya saya pengen jadi pilot. Gitu. Kenapa pengen jadi pilotnya? Karena abangku juga pilot. Oke. Kan, terus ngeliat kerjanya asik, nggak duduk di belakang meja, nggak terlalu monoton, sehingga akhirnya aku pikir, oh, oke, yuk kita coba. Dan aku lihat abangku sempat tawarin, yuk coba terbang sama aku, betah nggak jadi pilot? Oh, sempat ditawarin kayak gitu. Sempat ya? Ditawarin terbang. Wah, seru banget. Jadi waktu itu, waktu zaman dimana kita masih boleh duduk di kokpit dan segala macam, kita sempat terbang lah. Waktu itu tahun 96 deh. 96. Saya baru lahir itu. 96 diajak terbang ke Semarang, Semarang balik ke Jakarta. Setelah itu ditanya, gimana? Oh, saya enjoy, saya suka, saya bilang. Dari situ malah makin kuat. Oke. Gitu. Terus waktu itu memilih sekolah pilotnya gimana? Waktu itu cari sekolah pilot di Indonesia ya, banyak di Indonesia. Terus sama juga mencari sekolah pilot di luar bagaimana, compare harga ya, berapa mana yang lebih murah, mana yang lebih waktu segala macam. Dapatlah sekolah aku waktu itu di California. Sekolah di California dengan tawaran waktu yang pendek di sini 9 bulan ya. Waktu itu saya selesai 9 bulan dengan harga yang reasonable, termasuk biaya yang lain, stay housingnya dan biaya hidupnya tuh terjangkau, sehingga akhirnya memutuskan yuk sekolahnya keluar. Kenapa keluar? Biar sekalian latihan ngomong. Oke, biar bahasa Inggrisnya lancar. Biar bahasa Inggrisnya lancar. Mesti dicemplungin kan katanya di orang-orang supaya bahasa Inggrisnya lancar. Nah, terus di Amerika itu program pendidikannya seperti apa sih saat itu? Saat itu kita pakai Part 141, di mana kita datang one-on-one sama instructor, one student, one instructor, one aircraft. Oh, ini banget ya, maksudnya berarti siswanya tuh benar-benar diperhatiin ya, one-on-one gitu. Ya. Walaupun pada kenyataannya satu instruktur itu maksimum mereka pegang 3 student, tapi tidak didudukkan dalam satu meja bertiga. Oke. Jadi tetap jatuhnya 101. Lebih fokus jadinya. Lebih fokus. Diajarin dengan stage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di stage ke-1 3 kali pertemuan langsung kita ke meja dispatch. Oke, mau jam berapa besok terbang? Saya yang terbang, saya bilang, iya, fly. Oh oke, jam berapa kamu maunya? Ya saya bilang sepagi mungkin. Oke, saya jam 7 pagi, biasa jam 7 pagi sampai jam 9. Mau jam berapa lagi? Kamu bisanya, saya punya hari ini kosong, dia set lagi waktu berikut. Jadi dalam satu hari itu saya terbang 2 kali, 2 jam. Oke. Gitu. Tight banget ya? Tight. Terus dituntut kita juga untuk ini ya, untuk serius ya, karena kalau kita santai bisa dan waktu akan terbuang dengan tapi jadi programnya nggak sesuai dengan yang ditawarkan jadinya ya, dan mungkin buat sekolah akan lebih happy karena masukan kan, tapi buat kita yang uangnya benar-benar pas-pasan, ayo itu aja sebenarnya gitu. Oke, jadi artinya di situ juga butuh keseriusan dari kita ya untuk sekolahnya. Betul. Nah, terus jadi selama sekolah di sana target 9 bulan terpenuhi waktu itu? Targetnya sebenarnya 6 bulan. Oh, targetnya 6 bulan? Ya, targetnya 6 bulan.
Yang bikin jadi 19 karena terbentur dengan cuaca, masuk winter. Oh iya Nah, iya. masuk winter, terus mulai berkabut, foggy segala macam, sehingga kadang-kadang terbang. Kita di stage di mana saya harus terbangnya VFR itu visual flight reference, tapi ternyata cuacanya AFR, cuacanya foggy gitu. Jadi kalau lihat wah di luar memang ya udah kita cancel jam segini. Baru yang biasanya sehari 2 kali, jadinya sehari sekali. Wah, sayang ya kalau pesawatnya bisa cat to cat 3. Iya. Kitanya belum cat to cat. Kitanya belum cat to cat 3. Teman-teman ada yang tahu apa itu cat to cat 3? Nanti silakan jawab di kolom komentar ya. Oke Bang V, ceritain ke teman-teman dong, awal karir sebagai pilot dimulai dari maskapai apa sih? Oke, karir pertama saya pilot saya di Borak Indonesia Airlines. Di Borak ya? Di Borak Indonesia. Wah, legend Airlines. banget. Legend. Saya terbang di Borak tahun 2000 saya mulai. Oke. Terus saya training 2001, jadilah saya pilot Borak. Yang lucunya, setelah saya rilis itu saya di mutual pilot sama satu pilot senior di Borak. Yang notabene waktu saya tinggal di Banjarmasin, saya pernah berfoto dengan beliau waktu beliau Kapten HS 148. 748 ya. Saya pernah foto sama beliau. Wah, keren banget. Iya. Begitu saya terbang, saya lihat-lihat mukanya, saya cari foto. Ternyata benar saya pernah foto. Oh, akhirnya terus dikasih tahu ke kapten itu? Cap, ini siapa Cap? Saya bilang, oh itu kamu katanya. Iya, oh dia. Wah, keren banget tuh cerita. Iya, Kapten Budi Wisnutomo almarhum. Okay, almarhum. Ya, semoga beliau damai. Amin, Orang yang sangat baik sekali, yang banyak muncul terbang sama saya waktu saya mengajari, memoles saya untuk jadi pilot airline waktu di Borak. Di Borak, 5 tahun saya di Borak Airlines. Wah. Meniti karir saya, bertemu banyak pilot senior yang ngajarin, yang bener-bener dengan tulus ngajarin kita untuk jadi pilot airline. Oke, nice. Terus Gitu. kemudian dari situ kemana? Dari Borak saya pindah ke Adam Air, Adam Sky Connection. Di sana saya hanya bertahan 2 bulan waktu itu. Lalu saya lanjut ke Star Airlines. Di Star Airlines juga waktu itu tidak lama, hampir 2 bulan karena terus ada satu kejadian besar sehingga 737-200 tahun itu sempat di grounded. Dan saya kehilangan pekerjaan lagi waktu itu. Dan sempat nganggur selama kurang lebih 4 bulan. Nggak lama dari situ saya terbang di Republic Express. Oke, RPX itu ya? RPX, terbang kargo. 2 tahun saya di RPX. Oke. Terbang kargo. Dan di antara Star Air dan RPX sempat ada sedikit waktu di mana saya mau build company namanya Top Air. Tapi Tuhan berkata lain, nggak sempat terbang, cuma sebentar, nggak jadi. Terus 2 tahun di RPX, mulai berani kirim-kirim keluar Indonesia. Oke. Waktu itu. Dan alhamdulillah Oktober 2007 saya diterima di Qatar Airways. Oke, nice. Sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Berarti kurang lebih sudah 13 tahun. Dari 2000 saya dari 13 tahun kemudian saya keterima di maskapai Qatar Airways. Tapi karir terbang kalau sampai hari ini dari tahun 2000 sekarang udah 2020 ya. Waduh, Seumuran saya dong. udah 19 tahun deh bilangnya deh. 19 tahun, baik. Saya 19 tahun sudah dapat ATPL nih saya. Aduh, mantap. Nah, terus kalau itu kan tadi maskapainya, cerita dong rating apa aja sih yang dipunya? Oke, rating pertama yang saya dapat adalah 737-200. Pesawat keren lah, saya bilang. Karena orang selalu bilang 737, 300, 400, 500 klasik ya? Klasik. Oke, terus yang namanya Max, New Generation segala macam. Nah, 200, 100 ini Jurassic. Jurassic ya? Itu benar-benar pure engine intake, bakar, outtake. Iya. Tapi di situ saya belajar banyak tentang real engine aircraft, real jet aircraft. Oke, orang-orang yang beruntung lah ya? Orang-orang yang beruntung lah. Saya udah nggak kebagian tuh 37200 ya. Lalu setelah itu di airline saya yang sekarang saya dapat rating kedua saya Airbus 320 Family. Oke, nice. Pesawat canggih ya, fly by wire. Fly by wire. Loncat satu lompatan yang jauh dari 737-200. Saya waktu itu duduk di kokpitnya Airbus 320. Buat saya, wah ini saya biasa terbang dengan instrumen manual ya. Manual, sekarang dikasih TV bingung. Jadi nonton TV doang. Jadi nonton TV kerjanya. Wah, nonton TV banyak lagi TV-nya ya. Tapi alhamdulillah masih bisa, waktu itu masih bisa cope cepat. Akhirnya
bisa deh sama kelas kokpit. Dan teman-teman, sekedar informasi, beliau merupakan salah satu WNI yang berhasil menjadi kapten dari total 34 WNI yang bekerja di maskapai itu. Dan total pilotnya sekitar 3.400-an ya? 3.400-an. 1 banding 10 berarti ya? Hampir. Wah, luar biasa. Semoga karir beliau terus berkembang di maskapai itu ya. Amin. Insya Allah. Amin. Dan sejak menjadi pilot nih, cita-cita apa sih yang belum kesampaian? Cita-cita, kalau ditanya pilot tuh pengen apa sih? Kadang-kadang pengen bilang the biggest aircraft, gitu kan. Ada yang bilang the bigger the aircraft, the bigger the ego. Tapi ya pengen terbang pesawat yang lebih besar karena selama ini saya selalu narrow body. Tapi yang satu yang saya masih belum kesampaian sampai hari ini adalah terbang penumpangnya ibu saya atau orang tua saya. Baiklah, cita-cita yang mulia. Cita-cita. Insya Allah segera terwujudkan. Belum tercapai sampai sekarang. Gitu. Kalau terbang di belakangnya ada istri, udah pernah. Yang belum lagi sama anak-anak. Nah, itu. Yang paling utama dari dulu waktu masih single sebelum married juga belum sempat kesampaian terbang bawa orang tua on board. Teman-teman, kita doain semoga segera terwujudkan. Amin, ya. Dan segera di pesawat yang lebih besar. Amin, insya Allah. Amin. Itu tadi kan merupakan hal yang belum kesampaian ya. Nah, selama menjadi pilot nih, hal terberat apa sih yang pernah didapetin sampai bikin drop banget saat jadi pilot? Saat jadi pilot, mungkin lebih tepatnya waktu itu sebelum jadi pilot ya. Jadi nanti aku ceritain yang sesudah. Sebelum jadi pilot waktu pulang sekolah terbang di Amerika tahun 97 dengan krisis yang ada, susah cari masuk kerja. Oh, itu sudah jadi pilot dong, udah punya license. Sudah punya jadi pilot ya. Ntar kalau punya license udah jadi pilot. Udah jadi pilot. Udah. Kalau belum pakai seragam, nah itu ngaku-ngaku pilot. Gitu. Kalau udah punya license boleh ngaku pilot, nggak apa-apa. Boleh. Jadi udah pilot. Sudah pilot terus cari kerja ke airline. Itu waktu itu juga kan karena ekonomi kita juga lagi jatuh sehingga tidak ada airline yang terima. Disitulah mungkin momen terberat di mana yang saya pengen jadi pilot, tidak ada airline yang terima, sementara lain pekerjaan saya ini kemana ya saya harus ini gitu kan ya. Saat itu pikiran saya masih bahwa pilot itu airline, jadi saya hanya mencari ke airline saja. Walaupun itu akhirnya dilewati 2 tahun itu dengan segala macam cara, saya harus sekolah lagi, disuruh sekolah lagi, saya bilang nggak mau, saya mau jadi pilot, disuruh sama orang tua disuruh cari sekolah untuk yang lain dari dunia pilot, maksudnya lupakanlah mimpimu menjadi pilot. Saya sempat pengen jadi bartender, saya sempat pengen jadi dealer kasino, sekolah perhotelan di Australia, tapi nggak kesampaian juga karena saya bilang tetap saya mau jadi pilot. Akhirnya 2 tahun itu saya pakai untuk belajar bahasa Inggris saya diperbagus, diperbanis lagi, sambil ya tetap coba melamar pekerjaan. Akhirnya 99 akhirlah saya sempat untuk dapat dan masuk di Boeing Airlines. 2 tahun ya? 2 tahun. Wah, berat banget itu sih. Berat. Sementara beban di pundak ini sekolah, karena saya waktu sekolah saya berprinsip setelah saya kerja saya harus kembaliin nih hutang saya sama orang tua. Jadi kalau 2 tahun belum kerja berat, hutangnya banyak yang belum kebayar. Itu yang bikin berat waktu itu rasanya. Gitu deh. Nah, setelah jadi masuk airline, namanya juga orang baru, dunia baru, lingkungan baru dengan training dan apa, adalah stresnya. Kalau tahu 737, kita bisa masuk ke main wheel ya, ke nose wheel kan di depannya. Itu karena dimarahin instruktur, masuk ke main wheel, belaga pre-flight yang ada nangis. Ngapain ya saya jadi pilot? Ngapain saya jadi pilot? Setelah selesai, oh ya udah, ya keluar lagi pre-flight. Jadi ada momen seperti itu yang sebenarnya jadi pilot airline itu bukan harus hanya pandai ya, harus mengerti semua sesuatu, tapi ternyata selain itu hubungan relation sama antar pilot, antar manusia lain, antar sesama ground staff apa segala macam itu semuanya penting. Iya, setuju banget. Gitu kan. Hablum minannas, selain hablum minallah katanya begitu ya. Itu yang aku rasa yang akhirnya aku belajar banyak bahwa you're not always a pilot, itu bukan suatu hal yang terus lu harus sendiri dan orang lain itu di bawah kamu semua. Tapi mereka harus bisa mengerti dan menerima masukan orang. Iya, setuju banget. Karena
Jadi pilot itu bukan superior superpower ya. Iya. Kita kerja memang saat terbang sendiri, tapi bukan berarti sendiri terus kita nggak punya partner. Kita masih punya partner yang lain. Begitu pula saat masih di darat, kita punya rekan-rekan yang sangat menyokong kita. Kalau tanpa mereka kita nggak bisa jadi apa-apa. Betul. Dan kalau saya kira sampai saat ini kenapa harus ada 2 pilot di dalam kokpit pesawat itu, karena kalau satu pasang mata saja yang melihat mungkin tidak bisa melihat dari sisi yang lain gitu kan. Itu aja yang saya rasa ini. Gitu. Nah, tadi kan cerita sedikit tentang hal yang terberat saat hidup, salah satunya saat lulus dari sekolah pilot dan belum dapat pekerjaan ya. Dan Bang V mungkin juga pasti tahu ya, kejadian itu terulang saat ini. Iya. Namun memang saat ini kita bukan krisis moneter, tapi saat ini kita krisis lapangan pekerjaan buat teman-teman Apinisio. Betul ya. Nah, saya pengen dong Bang V kasih motivasi ke teman-teman atau tips-tips apa aja sih yang harus dilakukan sama teman-teman Apinisio ini biar tetap semangat untuk nyari pekerjaan. Oke. Untuk rekan-rekan sesama penerbang, jangan seperti saya. Waktu itu saya berpikir bahwa pilot itu hanya airlines. Ada beberapa pilot senior yang cerita bahwa banyak kok kita bisa terbang ke crop dusting, perkebunan, semprot perkebunan, atau kita bisa air charter, atau bisa air ambulance, atau kita bisa terbang untuk pilot tim terjun payung atau apa. Ternyata peluang itu banyak. Yuk coba, bahwa segala sesuatu kita mulai dari bawah dengan fondasi yang kuat, itu pasti di atasnya akan lebih baik. Tapi seandainya sang kuasa menentukan bahwa duniamu bukan di sini, jangan kecewa, karena pasti akan ada yang lebih baik. Karena sepengetahuan aku juga ada beberapa teman yang sama-sama sekolah pilot dan akhirnya sekarang tidak pilot. Tapi dilihat mereka happy dengan dunianya sekarang gitu kan. Ya, dicari happy-nya dan disyukuri. Tapi kalau semangatnya masih ada, tetap jaga yang namanya attitude, kejujuran. Yang paling penting adalah tetap menjaga kualitas kita, jangan jatuh. Karena persaingan yang semakin ketat ini orang akan mencari mana yang lebih mudah untuk kita terima, dengan apakah itu dia lebih pandai, ataukah dia lebih sempurna ratingnya, atau dia punya lebih ini segala macam. Dan banyak juga rekan-rekan yang ingin jadi pilot tetapi mungkin tidak seberuntung rekan-rekan yang sudah jadi pilot. Kejar beasiswa kalau ada, cari tahu di mana, karena pasti ada. Pasti ada jalan menuju Roma, katanya begitu. Sepakat sekali. Jadi secara simpelnya saya ambil kesimpulan bahwa teman-teman Apinisio yang belum dapat pekerjaan, jangan berhenti bermimpi, tetap berusaha bekerja. Tidak ada yang instan. Beliau memulai karir dari bawah, dari hanya pesawat dengan instrumen-instrumen yang manual, dan sekarang dia terbang di salah satu maskapai, bukan salah satu, maskapai terbaik di dunia ya tahun 2019. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi, terus berusaha, jangan sampai kalian ketinggalan. Semakin banyak lulusan baru, ilmu mereka fresh, kalian yang sudah setahun, 2 tahun, bahkan ada yang udah 4 tahun ya. Tetap belajar, jangan sampai ilmunya hilang. Kalian daftar ke maskapai manapun, cobain itu semua. Siapa tahu dengan bertambahnya jam terbang, pengalaman bertambah, harga kalian juga tentunya semakin tinggi. Betul. Oke Bang Faisal, terima kasih atas waktunya, udah mau isi acara ini setelah sekian lama buat janji, tapi buat janji kita belum pernah sempat dapat. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Kita cuma ketemu di Instagram buat janji, akhirnya bisa jadi narasumber saya kali ini. Dan terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini biar kita bisa bikin video yang semakin menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.